Perkenalkan, nama saya Nazaruddin Purba. Saya asisten divisi 2 Kebun Sungai 2 area 1 Riau. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sensus produksi untuk 4 bulan ke depan dengan pola setengah lingkaran. Di mana tujuannya adalah untuk mengetahui produksi ke depan selama 4 bulan ke depan. Kegiatan ini dilakukan pada minggu terakhir sebelum bulan berjalan. Sebagai contoh, untuk 4 bulan dari Januari sampai dengan April dilakukan pada minggu terakhir di bulan Desember. Untuk kesempatan kali ini dilakukan pada minggu terakhir April untuk mengetahui potensi buah 4 bulan ke depan dari bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Di mana kegiatan produksi ini dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama oleh 1 orang, yang kedua 2 orang, dan yang ketiga 3 orang. Tapi pada kesempatan kali ini kita lakukan oleh 1 orang, yaitu seorang asisten. Kita melakukannya pada baris-baris sensus, yaitu baris 5, baris 25, 45, 65, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini kita melakukan pada pasar pikul, yaitu baris 4 dan 5. Kemudian kita berada di tengah-tengah pasar pikul. Kemudian kita menoles ke kanan baris ke-4, kemudian ke kiri baris ke-5. Kemudian kita hitung seluruh buah yang ada di pokok tersebut. Setelah kita hitung dengan kemiringan 45 derajat, kemudian kita kali 2 untuk setiap janjangnya, dan seterusnya dilakukan sampai selesai pada baris tersebut. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan sensus produksi ini yaitu yang pertama adalah jarak. Di mana jarak ini bisa menghambat hasil dari keakuratan sensus tersebut. Dikarenakan dengan jarak kurang lebih 4-5 meter bisa mengakibatkan kalau tidak akurat bisa menyalahkan data itu sendiri. Yang kemudian kedua, warna. Apakah petugas sensus ini buta warna atau tidak? Sehingga kita bisa mengetahui buah itu yang akan disensus atau yang tidak akan disensus. Karena pada pelaksanaan sensus ini dilakukan tidak semua buah yang ada di pokok, yaitu yang kita lakukan adalah buah yang mulai dari umur 8 minggu. Jadi bunga yang berbentuk antesis belum kita lakukan perhitungan. Kemudian ketiga, kendalanya adalah pokok doyong. Di mana sering kita jumpai pokok doyongnya itu adalah ketika kita menghitung dengan kemiringan 45 derajat, semisalnya kita jumpai buahnya 2 janjang. Ternyata setelah kita cross check, ternyata buah di sebelahnya ada 5 janjang, dan begitu seterusnya. Kendala yang selanjutnya yaitu petugas sensus itu sendiri. Jikalau petugas sensus itu sendiri ketika melaksanakan sensus sering goyang-goyang, maka ini menyebabkan keakuratan dari hasil sensus ini bisa kurang baik. Disebabkan adalah posisi 45 derajat akan bisa berubah dari setengah lingkaran bisa melebihi dari setengah lingkaran yang kita hitung buah di setiap pokoknya. Kemudian kendala yang selanjutnya adalah pelepah itu sendiri. Kenapa disebut pelepah itu sendiri? Karena bisa menghalangi petugas sensus untuk menghitung buah. Bisa jadi buah itu akan tertutupi oleh pelepah itu sendiri. Demikian penjelasan mengenai sensus produksi untuk 4 bulan ke depan dengan pola setengah lingkaran. Dan terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buah yang dihitung dan buah yang tidak dihitung. Untuk buah yang ini adalah buah antesis. Ini adalah buah yang tidak kita hitung untuk 4 bulan ke depan. Kemudian sebelahnya ini adalah buah cengkir. Ini juga tidak kita hitung. Jadi, di luar dari 2 buah ini, semua buah kita hitung.
5. Maju. 3. 5. Maju. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai formulir sensus produksi untuk 4 bulan ke depan, yaitu pada blok D11 tahun tanam 2017 dengan luas 25,23 hektar di Divisi 2 Kebun Sungai 2. Pada pelaksanaan sensus produksi ini kita lakukan pada tanggal 26 April 2021. Sehingga diharapkan hasil sensus produksi ini bisa menjadi hasil untuk produksi 4 bulan ke depan, yaitu pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Adapun teknik pelaksanaan sensus produksi ini yaitu dilaksanakan oleh satu orang, yaitu berada pada pasar pikul, yaitu dengan kemiringan 45 derajat. Kemudian dilakukan pada baris sensus produksi, yaitu yang pedomannya adalah baris 5, 25, 45, 65, dan seterusnya. Namun, pada kesempatan kali ini, dikarenakan posisi pasar pikul itu berada di baris 4 dan 5, maka kita lakukan pada baris 4 dan 5. Dikarenakan kita akan menghitung 2 baris dalam satu pasar pikul. Kemudian dilakukan oleh satu orang di mana akan menghitung seluruh buah yang ada di pokok untuk buah-buah yang ada untuk 4 bulan ke depan, yaitu pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Sebagai contoh, bisa kita lihat di formulir ini, untuk baris 4, pokok pertama dijumpai itu ada 6 janjang. Kemudian dikali 2 menjadi 12 janjang. Kemudian baris kelima, pokok pertama dijumpai ada 5 janjang. Kemudian dikali 2 menjadi 10 janjang. Begitu seterusnya dilakukan sampai pokok terakhir di baris tersebut. Sebagai contoh, baris keempat ini pokok terakhirnya adalah 33 pokok dalam satu baris. Kemudian baris kelima 34 pokok. Kemudian kita jumlahkan setiap barisnya. Sebagai contoh, baris keempat ada 150 janjang. Kemudian dikali 2 menjadi 300 janjang. Baris kelima 140 janjang dikali 2 menjadi 280 janjang. Kesimpulan akhirnya, setelah kita selesaikan sampai baris terakhir dalam satu blok tersebut, kita jumlahkan masing-masing baris berapa jumlah janjangnya. Contoh, baris keempat ada 300 janjang, dijumlahkan menjadi dengan baris kelima 280 janjang, dan seterusnya. Sehingga didapatlah jumlah total 1.701 janjang. Sehingga diestimasikan inilah janjang yang akan dipanen selama bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Demikian penjelasan formulir sensus untuk 4 bulan ke depan. Terima kasih.